Bab 283. Identitas Sini Wen. Kingston Jiang tersenyum tipis. Dia memejamkan matanya dan tidak menghiraukan Qin Tiasu lagi. Dia selalu sangat tepat dalam menilai orang, tetapi dia tidak bisa menilai Qin Tiasu gadis kecil ini. Tidak tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Sebelumnya menggodanya seperti itu. Kemudian mengatakan lagi bahwa tidak akan merebut suami dari Klu. Untungnya imannya kuat dan sangat setia pada Klu, jadi dia tidak ingin main-main di luar. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa menahan godaan Qin Tiasu dan benar-benar pergi ke hotel bersama Qin Tiasu. Qin Tiasu benar-benar masih mending. Jika menggodanya, benar-benar memalukan. Dulunya adalah 5 komandan tertinggi negara Dasa, berdiri di atas piramida kekuasaan. Kini adalah bos di balik New Generation dan bos Qin Tiasu. Bagaimana bisa dia begitu malu? Dia tidak tidur semalaman tadi malam. Dia memejamkan matanya, segera tertidur dan masuk ke dalam dunia mimpi. Qin Tiasu mengemudi ke tempat parkir bawah tanah gedung New Generation. Setelah memarkir mobil, dia melihat bahwa Kingston Jiang sudah tertidur dan tidak tega untuk membangunkannya. Jadi dia hanya menatap Kingston Jiang yang sedang tidur di kursi. Kingston Jiang tidak termasuk tampan, bahkan dapat dikatakan sedikit biasa, tetapi semakin Qin Tiasu melihatnya, dia semakin merasa Kingston Jiang menawan. Melihat Kingston Jiang yang sedang tidur, dia tidak fokus. Dia mencondongkan tubuhnya dan tidak tahan untuk menciumnya. Sebelum menyentuh bibir Kingston Jiang tiba-tiba membuka matanya. Keduanya saling bertatapan. Bertatapan selama beberapa detik. Qin Tiasu tiba-tiba panik dan wajahnya memerah dalam sekejap. Dia dengan cepat menjauh, menarik napas dalam, dan merapikan rambutnya dengan gugup. Kingston Jiang melihat ke dia. Apaan? Ada sesuatu di wajahmu, aku ingin membersihkannya untukmu, tidak ada maksud lain, tidak usah memikirkannya. Dia berkata dengan tersipu, dan langsung keluar dari mobil setelah berbicara. Adakah? Kingston Jiang memegang wajahnya, tetapi tidak menemukan apapun, dan dia juga keluar dari mobil. Keduanya berjalan menuju lift. Qin Tiasu seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, seperti memiliki sesuatu yang dipegang orang lain, sangat panik, terus menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Kingston Jiang juga tidak berbicara. Tidak ada percakapan sepanjang jalan. Qin Tiasu pergi ke lantai kantornya. Kingston Jiang langsung pergi ke lantai paling atas, pergi ke kantor komisaris, dan langsung tidur di sofa. Setelah Qin Tiasu pergi ke kantor, dia tidak mood bekerja. Dia terus memikirkan tentang Kingston Jiang. Haish, Qin Tiasu, apa yang kamu lakukan, sedang memikirkan apa? Dia mengulurkan tangannya untuk memegang kepalanya, wajahnya murung, dan bergumam sendiri. Dia sudah menikah sekarang dan istrinya adalah sahabatmu, Klu Tang, kamu tidak boleh berpikir sembarangan. Dia terus menenangkan dirinya. Qin Tiasu, kamu sudah menunggunya selama 10 tahun, kenapa kalau sudah menikah, kebahagiaan itu harus diraih sendiri? Tidak, apa yang menjadi milikmu adalah milikmu, yang bukan milikmu, tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana kamu mencoba untuk memperjuangkannya. Jika tidak memperjuangkannya, bagaimana bisa tahu apakah itu milikmu? Qin Tiasu sangat ragu dan terus bergumam. Pada akhirnya dia berantakan, tidak tahu harus bagaimana. Setelah makan cukup, Kingston Jiang tidur dengan sangat nyenyak. Ketika dia bangun, sudah jam 7 malam lewat. Dia berbalik dan bangkit, memegang sakunya, tetapi kosong. Cari rokok. Terdengar sebuah suara. Kingston Jiang melihat ke arah suara dan melihat ada seorang wanita yang duduk di kursi kantor tidak jauh darinya. Dia memegang sebungkus rokok dan menggoyangkannya. Dia mengenakan gaun merah dengan rambut merah bergelombang besar. Itu adalah gaun V-neck berpotongan rendah dengan garis leher sedikit rendah. Qin Tiasu, kenapa kamu ada di sini? Kingston Jiang berdiri, berjalan mendekat, mengambil rokok di tangannya, mengeluarkan sebatang rokok, dan menyalakannya.
dia meliriknya dan berkata dengan datar, "Ini adalah kantor komisaris. Nyalimu besar juga ya, jangan-jangan kamu ingin menduduki posisi komisaris." Cynthia Su berkata sambil tersenyum, "Mantanku adalah bos New Generation. Aku melakukannya atau tidak, itu tergantung padamu." Kingston Jiang melihat jam, sudah jam 7 malam. Sudah jam pulang kerja, kenapa belum pulang? Tunggu kamu, aku menelepon Clue dan mengatakan bahwa ada rapat hari ini, kamu akan pulang sangat terlambat, sekarang masih awal, ayo pergi ke rumahku, aku tinggal sendirian. Kata Cynthia Su dengan wajah cantiknya, dia juga sengaja menyilangkan kakinya, gaunnya turun ke bawah, dan memperlihatkan kaki putih yang jenjang. Tidak tertarik. Kingston Jiang berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berbalik dan berkata, "Ingat untuk mengunci pintu ketika pergi." Cynthia Su duduk di kursi kantor, menatap Kingston Jiang yang pergi dan tersenyum, ini pun tidak dapat menggodanya, memang naga hitam, imannya benar-benar kuat. Kak Kingston. Begitu Kingston Jiang keluar dari kantor, dia langsung melihat Sheila Bai. Kingston Jiang meliriknya dan berkata dengan datar, "Siapa yang mengizinkanmu untuk membiarkan Cynthia Su masuk? Dia hanya wakil direktur, tidak berhak memasuki kantor komisaris. Jika sebuah perusahaan ingin berkembang, maka harus ada aturan. Apakah aku perlu mengajarimu logika yang semudah itu?" Sheila Bai tidak menyangka Kingston Jiang akan memarahinya. Dia menjelaskan, Kak Kingston, dia bilang dia adalah mantanmu, aku juga tidak berani menghalanginya. Ingat, jangan biarkan dia melampaui otoritasnya. Kingston Jiang berbalik dan pergi. Cynthia Su keterlaluan, apa yang dia lakukan telah melewati batas. Baik, aku sudah tahu, kata Sheila Bai. Dan Kingston Jiang sudah pergi jauh. Cynthia Su baru berjalan keluar saat ini. Sheila Bai meliriknya. Sebelum dia berbicara, Cynthia Su langsung berkata, "Tidak perlu dikatakan, aku tahu batasnya, lain kali tidak akan lagi." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Wajah Sheila Bai polos. Dia adalah komisaris di New Generation secara umumnya, Cynthia Su hanya seorang wakil direktur, kenapa hubungannya jadi terbalik? Dia memegang hidungnya dengan polos. Benar-benar tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Kak Kingston. Sheila Bai bergumam. Cynthia Su adalah mantan Kingston Jiang, dan Sheila Bai juga tidak mencurigainya lagi. Jika bukan, Kingston Jiang juga tidak akan langsung menyuruhnya menjadi wakil direktur. Dia tidak mengerti, sebenarnya apa hubungan antara Cynthia Su dan Kingston Jiang sekarang. Setelah pergi dari New Generation, Kingston Jiang juga tidak pulang. Dia pergi ke area militer untuk menjenguk Bloody. Bloody pulih dengan cepat, sekarang sudah bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan secara paksa. Ketika dia memasuki kamar, Sini Wen sedang menuntunnya untuk berjalan perlahan. Dia meletakkan tangannya di bahu Sini Wen, dan Sini Wen memeluk pinggangnya, terlihat sangat mesra. Kingston Jiang berjalan mendekat, melihat ini, dia tersenyum, "Bloody, selamat." Bloody mendongak dan melihat bahwa Kingston Jiang sudah masuk, dia bertanya, "Selamat apanya? Aku belum keluar." "Selamat telah mendapat pacar, kamu tidak melajang lagi." Wajah Bloody memerah. Tetapi dia terlalu hitam sehingga bahkan jika tersipu pun juga tidak kelihatan. Sini Wen tersenyum, "Pacar apaan, Kak Kingston? Pikiranmu terlalu jauh, aku hanya melihatnya sendirian dan tidak ada yang merawatnya, jadi aku datang untuk merawatnya." Kingston Jiang duduk, mengambil sebuah apel, menyeka beberapa kali pada bajunya, dan langsung menggigitnya. "Gadis, aku kasih tahu, Bloody benar-benar baik, jujur, tulus, dan setia. Hanya saja sudah umur 30-an masih belum pernah berpacaran, tidak bisa menghibur perempuan. Jika kamu berpacaran dengannya, kamu harus lebih sabar." Sini Wen menuntun Bloody untuk duduk. Bloody tampak malu dan berkata, "Kak Kingston, jangan mengolok-olokku, ini benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan." "Oh iya." Kingston Jiang yang sedang memakan apel, menatap Sini Wen dan bertanya, "Menteri Wen siapanya kamu?"
Kingston Jiang sudah lama mencurigai identitas Siniwen. Hanya saja dia tidak bertanya. Siniwen sedikit terkejut. Kingston Jiang menatapnya dan berkata, ada 5 komandan tertinggi di negara Dasa, Naga Hitam Belantara Selatan, Menteri Xinjiang Utara, Raja Xiaoyao Westland, Raja Main Eastern, dan Pangeran Ibu Kota. Jangan katakan padaku bahwa kamu tidak memiliki hubungan dengan Komandan Xinjiang Utara. Bloody juga menatap Siniwen. Siniwen merapikan rambut panjangnya dan tersenyum, Kak Kingston, bagaimana kamu tahu bahwa aku memiliki hubungan dengan Raja Xinjiang Utara? Kingston Jiang mengunyah apel dan berkata, waktu itu Raja Xiaoyao meminta sebuah dokumen kepada atasan dan meminta Bloody untuk menjadi instruktur, dan kamu tahu bahwa itu adalah dokumen militer. Selain itu keterampilanmu, meskipun aku belum pernah melihatmu bertindak, tetapi saat pergi ke pabrik Baiyun terakhir kali, kamu mengatakan bahwa kamu sangat hebat dan melakukan beberapa gerakan. Melihat gerakanmu, aku melihat bayangan dalam gerakanmu. Siniwen terkejut, hanya itu saja. Kingston Jiang mengangguk, aku pernah melawan Menteri Wen, aku mengetahui trik seni bela dirinya, ditambah kamu juga bermarga Wen, kalau tidak, kamu pikir aku akan membiarkan orang yang asal-usulnya tidak jelas mengikuti Bloody dan membiarkanmu mengetahui banyak hal. Bersambung.